Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Saat-saat ini, ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang mungkin sedang terjadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun. Saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan rindu berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat memperhatikan pelayanan bagi generasi muda, baik kids, teens, youth, dan profesional. Kami juga rindu melihat anak-anak saudara dapat bertumbuh dalam komunitas yang sesuai kelompok usia mereka. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
kemurahan-Mu ya Tuhan. Ini nyanyian dan pujian kami. Katakan sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami angkat pujian kami kepadamu Tuhan. Pujiku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami lebih merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari angkat tangan kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya, kami percaya ada kuasa. Nyanyikan, Tuhan Allah kita bertahta, amin, di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian, amin, membuka kekuatan lawan. Anak-anak, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sama-sama, ada kuasa dalam pujian. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Naikkan pujian ini dengan iman. Haleluya. Dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Kami percaya Tuhan. Katakan, ada kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sungguh ada kuasa di dalam puji-pujian umat Tuhan, amin. Dan saya percaya saat ada hati yang rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan pribadi Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan di situ. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami inginkan, hadirat-Mu, pribadi-Mu. Tiada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyak
ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan rakyatku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau gunung batuku dan bagianku, ya Tuhan. Haleluya. Tetaplah selama-lamanya. Nyanyikan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan rakyatku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa bersama Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Hari yang luar biasa, hari yang indah ini, saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk kita sebelum dengar firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang ajaib, anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami bisa ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami sadar Tuhan, anugerah-Mu itu yang memampukan kami, anugerah-Mu yang membuat kami kuat Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami ini Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini, urapi hamba-Mu, diberkati juga semua umat-Mu hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Anugerah Tuhan. Living in God's Grace. Mari sama-sama kita baca sebuah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam Efesus 2 ayat 8-9. Firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita percaya kita semua diselamatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Mari kita lihat sama-sama ayat yang berikutnya, itu Titus pasal 2 ayat 11-14. Firman Tuhan katakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidupnya bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan bentuk menindas dirinya, suatu umat kepunyanya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus dalam ayat ini menyatakan bahwa anugerah Tuhan kita butuhkan bukan hanya di awal kekristenan kita, bukan hanya pada waktu kita menerima keselamatan, tetapi sepanjang perjalanan hidup kita butuh yang namanya grace atau kasih karunia Tuhan dalam hidup kita.
Artinya begini, bahwa kita setiap hari butuh anugerah Tuhan. Artinya kita setiap hari membutuhkan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan untuk kita semua bisa mencapai sempurna seperti Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah meremehkan, jangan pernah hidup jauh daripada kasih karunia Tuhan atau dari anugerah Tuhan. Hari ini kita mau belajar biar kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, anugerah atau kasih karunia dalam bahasa Yunaninya kita kenal dengan kata charis. Anda bisa nanti di Efesus, di Kolose ada begitu banyak ayat-ayat. Dalam bahasa Ibrani disebutkan adalah diambil dari kata kane. Saudara sekalian, apa sih artinya? Sederhana sekali yang saya bisa rangkumkan adalah kata anugerah atau kasih karunia itu berarti begini, saudara sekalian. Kasih dan kebaikan Tuhan yang kita terima, yang semestinya kita tidak pantas menerimanya. Hal ini Tuhan tunjukkan dalam hal kita menerima keselamatan kita. Kita ini semestinya orang yang pantas layak mendapatkan hukuman, kematian kekal untuk selama-lamanya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Ia telah menyelamatkan kita karena anugerah Tuhan yang besar. Bapak Ibu, mungkin saudara berkatakan, mungkin bilang, saya orang yang paling bobrok Pak Rudi. Saya tidak akan mungkin lagi dapat kasih karunia Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan, anugerah Tuhan cukup tersedia bagi hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Asal Anda mau datang kepada si pemberi anugerah tersebut, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, ada 3 sifat daripada kasih karunia. Kasih karunia itu sebenarnya itu menguatkan kita, saudara. Ada banyak hal yang tidak mampu kita lakukan dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi persoalan hidup yang tidak mudah kadang-kadang. Ketika ada orang yang divonis terkena penyakit, saudara. Seharusnya dia lemah, tapi dia jadi kuat, saudara. Seharusnya ia sedih, tapi ia bisa bersuka cita. Kenapa? Itu namanya kasih karunia Tuhan. Menurut saudara, ketika saudara ketemu sama seorang, Anda lebih mudah mana? Mengampuni atau membenci seseorang? Wah, ini pertanyaan apa ini Pak? Iya, kalau kita membenci seorang, Anda butuh kasih karunia. Tetapi kalau Anda mau mengampuni seseorang yang pernah melukai Anda, menyakiti hidup Anda butuh yang namanya grace atau kasih karunia yang menguatkan hidup saudara semuanya sekalian. Sifat kasih karunia yang berikutnya adalah itu memberdayakan saudara. Artinya apa? Memampukan kita. Sebenarnya kalau menurut kemampuan kita sendiri kita tidak akan mampu. Tapi kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan kita semua. Ada orang yang cuma lulusan SMP atau SMA, saudara, karena memang tidak punya kesempatan untuk sekolah. Tapi dia bisa mengajar dan mempunyai staf yang bergelar tinggi. Ini yang saya namakan grace, anugerah Tuhan, saudara sekalian. Sifat kasih karunia yang berikut lagi adalah itu akan mempermudah hidup saudara. Ada kalanya dalam mencapai sesuatu dalam hidup ini, kita harus melewati banyak sekali tahapan-tahapan untuk bisa mencapai posisi tersebut, saudara sekalian. Tapi anugerah Tuhan akan mempermudah menjadi lebih cepat dalam kehidupan kita. Seperti contoh, untuk mendapatkan promosi posisi yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan, mungkin menjadi presiden direktur atau menjadi manajer, butuh waktu sekian lama. Tetapi anugerah Tuhan akan membuatnya menjadi lebih cepat dalam kehidupan kita. Ada orang yang dulunya mau sekolah saja susahnya minta ampun, saudara sekalian. Tapi sekarang bisa punya ribuan karyawan. Saya percaya itu yang namanya grace, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini apa sih ciri-ciri orang yang hidup dalam anugerah Tuhan? Ada beberapa poin yang saya ingin bagikan. Ciri-ciri orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah orang tersebut akan menghargai anugerah tersebut, saudara sekalian. Titus pasal 2 ayat 12 menyatakan demikian. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kita ini ayat yang membuat kita menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ada 3 sikap sebenarnya orang terhadap kasih karunia. Yang pertama adalah orang yang meremehkan kasih karunia. Ada orang yang tidak menghargai sama sekali kasih Tuhan. Dia tidak menganggap anugerah Tuhan itu yang perlu mereka jaga, mereka peluk benar-benar dalam hidupnya. Mereka hidup sembarangan. Itu sebabnya kita ketemukan ada orang yang begitu gampangnya menjual keselamatannya, melepaskan anugerah yang dia sudah terima hanya gara-gara jabatan, karena kekuasaan, tahta, karena uang.
bahkan mungkin demi pasangan hidup, saudara sekalian. Mereka menganggap hal itu hal biasa, saudara sekalian. Padahal, saudara, kalau kita mau tahu, keselamatan yang saudara dan saya terima adalah begitu mahal sekali. Karena kita ditebus dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, saudara sekalian. Saudara, keselamatan yang kita terima itu memang gratis, tapi tidak murahan, saudara. Kita menerimanya gratis karena terlalu mahal. Kita tidak akan mampu membayarnya. Hanya darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, yang mampu menebus dan membayar semua kesalahan kita, saudara sekalian. Sikap yang kedua daripada kasih karunia itu adalah, ada orang yang menganggap kasih karunia itu Tuhan itu tidak cukup. Dia harus ditambah dengan plus-plus. Ikut Yesus, ya masih pakai jimat-jimat. Ikut Yesus, ya masih ke dukun. Ya, atau supaya bisa selamat, maka kita harus tambah dengan doa puasa, dengan puasa dan sebagainya. Saudara, untuk mereka berpikir begini, saudara. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Padahal itu keliru sama sekali. Kita hanya bisa berkenan kepada Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita diselamatkanlah, baru kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan saya dan saudara semuanya. Saudara, sikap yang ketiga adalah yang saya mau sampaikan. Orang yang menghargai anugerah Tuhan tersebut, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan anugerah yang luar biasa. Mereka begitu menghargai anugerah Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan mereka. Tahun lalu ada peristiwa yang sangat luar biasa, aksi heroik atau aksi berani daripada seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun bernama Bridger Walker. Demi menyelamatkan adik perempuannya berumur 4 tahun karena diserang oleh anjing gembala, saudara sekalian. Dan itu sangat berbahaya untuk bisa nyawa adiknya terenggut, saudara. Dan dia berusaha menolong melindungi adiknya. Namun anjing ini semakin buas. Dia semakin brutal dan menyerang Bridger Walker yang melindungi adiknya. Dan dia digigit pipinya, saudara sekalian. Namun syukur dua-duanya selamat. Tapi Bridger Walker harus giginya sobek dan dia harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selama kurang lebih 2 jam. Dan dia dijahit harus kurang lebih 90 jahitan, saudara sekalian. Dan satu kali papanya tanya dia, kenapa kamu mau membela adikmu? Dia bilang, saya harus tolong adik saya karena harus ada yang berkorban kepada adik saya. Wow, papanya sampai kagum, saudara sekalian. Namun yang uniknya begini, saudara. Satu badan dunia namanya World Boxing Champion, itu badan dunia tinju dunia WBC, saudara sekalian, itu memberikan gelar kehormatan kepada Bridger Walker. Wow, luar biasa, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan begini. Kalau manusia saja bisa menghargai pengorbanan seorang kakak terhadap adiknya, saudara sekalian, apalagi kita ini semestinya, saudara sekalian, begitu menghargai pengorbanan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Saya bisa memperlihatkan fakta-fakta singkat betapa menderitanya Kristus ketika dalam peristiwa dari mulai di Taman Getsemani sampai peristiwa penyalipannya, saudara sekalian. Dari Taman Getsemani, kalau Anda baca, dia mengalami hematidrosis, suatu penyakit atau keadaan di mana peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah. Dan ini sudah dibenarkan dalam dunia medis, saudara sekalian. Hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang mati yang sangat mengerikan dan memalukan yang digunakan dalam dunia kuno, saudara sekalian. Dan mana orang-orang harus diikat kakinya dan tangannya dipaku. Maaf, bahkan juga kadang harus disuruh telanjang, saudara sekalian. Salib Kristus begitu berat, kurang lebih 150 kg. Panjangnya 4,5 meter, lebarnya 2,4 meter. Paku ketebalan 1,8 cm, panjangnya 20,32 cm. Penderitaan Yesus sangat luar biasa. Ia harus disiksa sama ratusan tentara Romawi yang menyiksa dia. Yesus menerima kurang lebih 200 kali cambukan, saudara sekalian. Bahkan Yesus karena begitu beratnya salib, ia harus tersandung 3 kali ketika mikul salib, sehingga harus ditolong, dibantu oleh Simon dari Kirene pada waktu itu. Dikatakan juga Yesus sangat haus. 17 jam mengalami kehausan. 17 duri tajam sepanjang 3 cm yang menancap di kepalanya. Terdapat 5.000-an lebih luka, lebih dari 150 luka dalam. Bahkan beberapa menyatakan Yesus pakai mencucurkan darah kurang lebih 6,5 liter darah, saudara sekalian. Saya membaca daripada The Journal of the American Medical Association yang terbit tahun 86, volume 256. Seorang penelitian memperlihatkan kematian Yesus Kristus karena kondisi hemoperikardium yang semakin parah. Yesus kemungkinan diduga mengalami cardiac rupture atau pecah jantung. Bahkan ada mengatakan juga kemungkinan mengalami gagal jantung akut, saudara sekalian.
Dan ini menggenapi nubuatan Mazmur 22 ayat 14. Hatiku, dalam bahasa Ibraninya lev, jantung, menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Fakta-fakta inilah, biar kita semua menghargai anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah ia akan bekerja lebih keras buat Tuhan. Mari kita sama-sama ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10, saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus menyatakan dulu dia penganiaya jemaat, tapi karena kasih karunia dia diselamatkan, dan dia ingin bekerja lebih keras daripada mereka semuanya, saudara sekalian. Saya percaya Rasul Paulus telah disentuh oleh anugerah Tuhan. Hidupnya tidak sembarangan, dan orang pun demikian. Kalau dia sudah disentuh oleh anugerah Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sembarangan, tidak hidup dalam kesia-siaan. Ia pasti melayani Tuhan yang sepenuh hati, ia melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hari ini siapapun Anda, dimanapun engkau berada, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik seorang pengusaha, profesional, engkau di marketplace, seorang guru, di pemerintahan mungkin, di seni, Anda bekerja lebih keras untuk Tuhan, agar supaya apa? Orang melihat ada Yesus dalam hidup saudara. Engkau bisa jadi alat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara semuanya. Saudara, Anda pernah mungkin mendengar seorang yang bernama John Newton. Ada seorang pelaut yang ulung, saudara sekalian. Dia seorang pedagang budak juga pada waktu itu. Namun sayang dia tidak mengenal Tuhan dan bahkan menolak Tuhan dalam hidupnya. Pada suatu waktu kapal yang tumpang itu mengalami badai besar yang hebat sekali, saudara sekalian. Dan untuk pertama kalinya ia merasa ketakutan dan takut mati, saudara. Sehingga pada waktu itu ia berseru dalam doanya yang singkat kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kalau Engkau ada, selamatkan aku. Doa yang singkat itu, ia akhirnya melihat pertolongan Tuhan, saudara sekalian. Dan ia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tapi bukan cuma sampai dia beri hidupnya, bahkan dia menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, menyerahkan hidupnya. Dan dia terus berkarya bagi Tuhan, saudara sekalian. Bahkan kita mengenal dia mengubah sebuah lagu yang sangat sederhana tapi fenomenal sekali. Sampai sekarang dinyanyikan. Dan lagu itu berjudul Amazing Grace. Wow. Biar kita semua hari ini yang mendengar mau bekerja lebih maksimal buat Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Biar kerajaan Tuhan makin dibesarkan lewat hidup kita semuanya, saudara sekalian. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah ia akan membenci dosa. Mari kita sama-sama ayatnya, Titus 2 ayat 14, saudara sekalian. Firman Tuhan katakan demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau Anda bacain, Tuhan ingin kita hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Dia. Kita tidak lagi mau pingin berbuat dosa, bermain-main dengan dosa. Saudara, tahukah saudara, dosa itu akan membuat hancur hidup saudara. Dosa itu memang nikmat, tapi itu akan menghancurkan hidup kita, akan membuat kita terhina, membuat kita terpuruk, bahkan membuat hidup kita tidak bernilai, saudara sekalian. Saya percaya, orang yang telah disentuh oleh anugerah Tuhan, ia pasti tidak mau berbuat dosa lagi dalam kehidupannya, saudara sekalian. Tony Campolo dalam bukunya Who Moved the Price Tag, dia menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang pemuda brilian. Dia lulusan daripada sebuah akademi yang sangat terkenal, akademi militer yang namanya West Point Academy. Ketika dia lulus, dia diutus menjadi pemimpin peleton di Vietnam, saudara sekalian. Satu kali regu mereka itu diserang oleh gerilyawan Vietcong. Dan mereka kelabakan karena kalah jumlah dan karena tidak siap. Tapi mereka bisa melarikan diri untuk masuk ke dalam batas aman, saudara sekalian. Namun tiba-tiba sebelum mereka semua lari menyelamatkan diri, tiba-tiba ada sebuah erangan daripada salah satu anak buah daripada pemuda brilian atau pemimpin peleton ini. Dan kena tembakan tentunya. Waktu dia ingin menolong, tapi semua anggota regu bilang, Pak, jangan Bapak tolong lagi. Nanti Bapak bisa meninggal juga, bahkan dua-duanya meninggal. Mari kita tinggalkan, Pak. Tapi pemuda ini atau pemimpin peleton ini
tetap ingin menolong, saudara. Dan benar, dia pergi ke tempat tersebut yang pemuda atau anggotanya yang tertembak. Waktu dia angkat menolong, saudara sekalian, hampir sampai pada titik aman, namun tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Dan pemimpin ini terkena tembakan beberapa kali dalam tubuhnya dan tewas seketika di tempat, saudara sekalian. Dan pemuda yang ditolong ini akhirnya tertolong selamat, saudara sekalian. Saudara sekalian, ini suatu kisah yang luar biasa. Berapa tahun kemudian, ayah dan ibu yang dari pemimpin peleton yang meninggal ini, saudara, itu tahu ada seorang pemuda yang pernah ditolong anaknya ini, saudara, ada di kota mereka. Dia mengundang untuk mereka makan, anak ini, pemuda itu makan malam bersama. Dan tuh bisa ngobrol-ngobrol bagaimana, saudara sekalian, kisah hidupnya selanjutnya setelah ditolong oleh anaknya, saudara sekalian. Ketika janjian jam sekian untuk ketemu, ditunggu-tunggu tidak datang. 1 jam kemudian baru datang, itu pun dalam kondisi pemuda ini dalam kondisi mabuk, dalam kondisi yang sangat tidak baik keadaannya, saudara. Ketika ngobrol-ngobrol sama orang tuanya dari pemimpin peleton ini yang sudah meninggal, ada kata-kata yang umpatan, makian, kata-kata yang tidak menghormati orang tuanya. Ketika pemuda ini pulang, kedua suami istri ini berpelukan dan sangat sedih hati karena mereka merasa kematian anaknya sangat sia-sia. Karena hidup anak ini yang sudah ditolong ini hidup dalam dosa, hidup dalam mabuk-mabukan, kata-kata kotor yang keluar selalu, bahkan hidup yang dalam kesia-siaan, saudara sekalian. Hari ini, saudara sekalian, apa yang saya mau sampaikan, biar kita semua belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Hidup yang membenci dosa, hidup yang mulai berkarya untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang terakhir, saudara, yang saya mau sampaikan, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan adalah ia akan kuat menghadapi apapun. Mari kita sama-sama 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Itu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus menuliskan ayat ini bahwa ada duri dalam daging. Tentu hal yang tidak enak bagi kehidupan Rasul Paulus. Ada banyak penafsiran apa sih yang dimaksud dengan duri dalam daging tersebut. Ada yang menyatakan ini karena sakit penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada yang bilang epilepsi, beberapa teolog. Ada yang bilang mungkin karena rabun mata atau sakit mata. Tapi ada yang menyatakan karena penyiksaan ataupun penderitaan yang harus dialami oleh Rasul Paulus, saudara sekalian. Tapi kalau Anda baca terapan, Rasul Paulus itu sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali untuk meminta agar duri dalam daging ini bisa lalu dalam hidupnya. Kita tahu Rasul Paulus itu bukan rasul yang ecek-ecek, saudara. Itu rasul yang luar biasa karena dia mendapatkan anugerah, bisa menulis firman Tuhan 13 Alkitab ya, dari 27 di Perjanjian Baru, tentu oleh ilham Roh Kudus, saudara sekalian. Namun apakah doanya dijawab? Ya, doanya dijawab, tapi tidak sesuai harapan daripada Rasul Paulus. Duri dalam daging tetap ada dalam hidupnya, membuat dia supaya jadi orang rendah hati. Tapi dia mengatakan dalam ayat 10 yang luar biasa, dia bilang, dalam kelemahan itulah aku tetap kuat. Saudara sekalian, inilah ciri orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Ia akan kuat menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Saya berdoa untuk Anda semua, masalah persoalan apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, kalau engkau sudah disentuh oleh anugerah Tuhan, kau akan kuat menghadapi persoalan tersebut bersama dengan Tuhan. Engkau butuh yang namanya grace, anugerah, kasih karunia Tuhan yang memampukan Anda semua. Satu kali, ada seorang yang bernama John Wesley. Dia adalah seorang bapak gereja Metodis. Dia terkenal dengan suka menunggangi kuda putih, saudara sekalian. Kita tahu dia adalah pembawa api kebangunan rohani di Inggris, saudara sekalian. Namun sayang, ada beberapa kisah di balik kehidupannya itu yang menikah dengan seorang wanita yang agak stegi. Apa itu, Pak? Agak setengah gila, saudara. Kurang lebih selama 25 tahun, saudara. Satu kali dia pernah pulang ke rumah, dia baru taruh manda, tiba-tiba dilempari sepatu sama istrinya, dan dia kaget, saudara. Pada waktu makan malam, tiba-tiba dia pernah dilempari piring sama istrinya.
Suatu kali dia lagi khotbah, saudara, tiba-tiba istrinya berdiri dan bilang, jangan percaya dia, jangan percaya dia. Wah, Anda bisa bayangkan kalau seorang hamba Tuhan, ada istrinya tiba-tiba berdiri demikian, saudara. Rapat sinode pada waktu itu. Dan mereka akhirnya mengusulkan kepada John Wesley, tidak apa-apa kalau kamu mau ceraikan istrimu. Karena kondisi keadaan yang terpaksa ini. Tapi John Wesley bilang, tidak akan mungkin saya ceraikan istri saya. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Setelah beberapa tahun lamanya, istrinya sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Wah, orang pikir, wah puji Tuhan Pak John Wesley, istrinya sudah meninggal. Mungkin orang yang kau sudah mengalami demikian, mungkin dia bisa nyanyi lagu, sekarang saya sudah bebas. Atau mungkin dia bisa nyanyi lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Mungkin karena senang sekalinya, saudara. Tapi tidak demikian dengan John Wesley. Ketika di dalam depan peti jenazah istrinya, dia di depan teman-temannya yang mengunjungi melayat, saudara, dia bilang, dia adalah wanita yang hebat dalam kehidupan saya. Orang berpikir, apanya yang hebat ya? Dia bilang, saya ada hari ini, ya ada hari ini. Karena membuat saya ada sampai sebagaimana saya bisa ada sampai hari ini. Ya ada, istri saya ada untuk menyempurnakan hidup saya. Wow, saya pertahu kenapa John Wesley bisa berkata demikian. Karena ia sudah disentuh yang namanya grace, anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya, saudara, ingatlah ini, saudara, penting sekali. Kadang-kadang Tuhan menempatkan orang di sekitar kita untuk membentuk hidup kita, saudara. Hari ini ada suami istri yang saling, saya percaya bahwa suami istri ada saling melengkapi, saudara. Kadang-kadang lewat suami kita dibentuk hidup kita, kadang lewat istri kita dibentuk hidup kita. Bahkan lewat anak kita, hidup kita pun dibentuk. Bahkan mungkin anak muda, mungkin lewat orang tuamu, Tuhan dia bentuk hidupmu, saudara sekali. Hari ini, saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi biar kita semua belajar hari ini untuk hidup di dalam anugerah Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu, saudara. Karena saya percaya anugerah Tuhan itu menguatkan, anugerah itu memberdayakan, memampukan saudara. Bahkan anugerah itu Tuhan itu akan mempermudah dalam kehidupan saudara dan semua. Dan biar kita semua mau hidup dalam anugerah Tuhan dengan cara bagaimana engkau menghargai anugerah tersebut. Engkau akan bekerja lebih keras buat Tuhan. Kau akan membenci dosa dan kau akan kuat menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara semuanya dan keluarga saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa sembahyang bersama-sama. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mungkin hari-hari ini ada tantangan kehidupan, pergumulan yang luar biasa. Kau butuh kasih karunia. Engkau butuh anugerah Tuhan. Datang hampiri Tuhan. Datang kepada tahta Dia. Jangan datang kepada manusia. Manusia sangat terbatas. Manusia punya kasih terbatas. Manusia punya pertolongan terbatas. Tapi kalau Tuhan, Dia maha kuasa. Dia maha ajaib. Mari kita berdoa bersama-sama kembali pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba percaya firman hari ini menjadi rema, kekuatan bagi umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka yang mendengarkan dalam siaran online ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menjamah mereka. Mereka yang mengalami masalah kehidupan, tantangan kehidupan. Tapi hamba percaya karena mereka yang sudah disentuh oleh anugerah Tuhan, mereka tetap kuat menghadapi bersama dengan Engkau Tuhan. Mereka percaya bahwa bagi-Mu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kau akan buka jalan dari hari ke hari dalam kehidupan mereka. Mereka akan melihat bagaimana anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Pertolongan-Mu demi pertolongan-Mu yang ajaib, Engkau akan sediakan bagi kami semua yang berharap kepadamu. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus akan berbicara terus kepada semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang percaya umat Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan cawan.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita? Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oriala pashandala pakuriala. Sihi makuriala. Yahandala pakuriala pashandala pakuriala. Oriala pashandala. Biar ada kuasamu bekerja di rumah-rumah, pribadi-pribadi dijamah oleh kuasa Tuhan. Jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oriala basyahadala bakuriala. Yahandala bakuriala basyahadala bakuriala. Hamba-Mu mendoakan semua umat-Mu Tuhan. Kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah. Berkat perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dialami Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk ibadah hari ini. Memberkati semua yang sudah melayani. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan
kebaikan kemurahannya menyertai setiap kehidupan saudara seumur hidup saudara. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.